kita menyerahkan seluruh pelayanan kita di dalam tangan kuasa Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Kita mohon penyertaan Tuhan di dalam setiap pelayanan kita 1 bulan ke depan. Dan biarlah pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat kebaikan dan kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Malam hari ini kami datang untuk menyembah Engkau dan memuliakan Engkau. Mempersiapkan diri kami untuk melayani Engkau dengan segenap hati kami. Dan biarlah boleh Engkau disukakan atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau sebab Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, terima kasih. Kami sembah Engkau Yesus. Kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kau sungguh baik Yesus. Haleluya.
Haleluya Yesus. Bersama-sama kami dengan umat-Mu di sore hari ini, menaikkan pujian dan syukur kami, penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk terima pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan yang hadir malam hari ini. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh urapan Roh Kudus di dalam setiap pelayanan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami relakan setiap kesibukan-kesibukan kami. Kami datang mencari Engkau. Untuk kami Tuhan membutuhkan pengurapan yang daripada Roh Kudus di dalam setiap pelayanan kami. Tanpa urapan Tuhan, tanpa hikmat yang daripada Tuhan, sungguh pelayanan kami sia-sia di hadapan-Mu. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang kepada-Mu. Kami memohon tangan-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan, yang seringkali kami menyakiti hati-Mu. Malam hari ini kami datang, minta pengampunan yang daripada Engkau Bapa. Sehingga setiap kami hamba-hamba-Mu yang datang pada malam hari ini, layak untuk berjumpa dengan Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada bulan Mei Tuhan, 1 bulan penuh ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong kami. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Engkau memberikan kesanggupan kepada setiap kami. Kami hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga ketika kami melayani pekerjaan-Mu di tempat ini dalam bentuk apapun pelayanan kami. Kami percaya kami tidak pernah berdiri sendiri. Kami tidak pernah berjalan sendiri Tuhan. Namun kami percaya sesungguhnya Engkaulah yang mengutus kami. Engkaulah yang memperlengkapi kami Tuhan dengan kuasa dan urapan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang setia kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Jikalau sebentar kami Tuhan, kami hamba-hamba-Mu malam hari ini hendak merenungkan kebenaran firman-Mu untuk setiap kami. Boleh membekali setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran firman yang sudah dipersiapkan oleh hamba Tuhan malam hari ini. Boleh menuntun setiap kami Tuhan. Boleh memberikan semangat yang baru kepada setiap kami. Supaya di dalam hidup kami tetap setia. Kami tetap mengasihi Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Mari Tuhan Engkau pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu dengan kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga kebenaran firman yang sudah dipersiapkan pada saat malam hari ini benar-benar boleh mengubah hidup kami. Supaya hidup kami senantiasa diubahkan semakin setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu pada saat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita manfaatkan waktu kita pada malam hari ini untuk kita mendapatkan sesuatu yang ilahi yang berasal daripada Allah. Perenungan ini muncul ketika kami nonton bareng. Jadi beberapa waktu yang lalu Impact dan Prima ini mengadakan nonton bareng film The Passion of the Christ dengan Bapak Gembala. Ketika saya duduk nonton di belakang itu ada satu challenge yang memang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Kira-kira setelah nonton film itu apa yang kamu dapat? Gitu, challenge-nya seperti itu. Nah, sementara saya nonton, saya juga berpikir, kira-kira saya dapat apa? Saya berdoa sama Tuhan dan apa yang saya dapat itulah yang ingin saya bagikan pada malam hari ini Bapak Ibu.
Ketika film The Passion of the Christ itu saya tonton, ada satu adegan atau ada satu sequel yang mengusik hati saya. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani dalam satu pergumulan yang berat, singkat cerita, bahasa saya adalah tiba-tiba terjadi penggerebekan, gitu ya. Tiba-tiba terjadi penggerebekan, para prajurit Romawi, mereka datang dan juga ada perwakilan dari Sanhedrin, Mahkamah Agama. Mereka datang dan terjadi pergolakan seperti itu dan singkat cerita seperti yang kita ketahui, Simon menghunus pedangnya, kemudian kena kepada salah satu, yang menarik adalah kena kepada hamba imam besar yang bernama Malkus. Kena telinga kanan, sehingga copot daun telinga kanan itu. Jadi di adegan itu digambarkan sedemikian detail, di sequel itu digambarkan sedemikian terperinci, dan kemudian ketika saya lihat itu, saya bertanya-tanya dalam hati saya, apakah peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi kebetulan saja? Apakah peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi tanpa makna? Ya, ada satu peristiwa Simon menghunus pedangnya, kemudian kena ke kuping hamba imam besar itu, copot kupingnya, kemudian diambil sama Tuhan Yesus, ditempelkan lagi. Apakah sekedar itu? Saya bertanya-tanya kepada Tuhan Roh Kudus dan saya percaya ketika itu didetailkan oleh Alkitab. Ketika narasi Alkitab begitu detail mengenai hal itu, saya tahu pasti ada makna tersembunyi di balik itu semua. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah bagi itu kepada yang hadir di doa pagi. Saya sharing sedikit di waktu yang sama-sama terbatas untuk memberitakan itu. Dan saya ingin membagikannya kepada Bapak Ibu semua. Mari kita bersama-sama belajar dari Yohanes 18. Yohanes 18 dimulai dari ayat yang ketiga. Yohanes 18 ayat yang ketiga, Bapak Ibu bisa menyimak bersama dengan saya akan membacakannya. Yohanes 18 ayat 3, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Jadi penggerebekan itu diwakili oleh beberapa instansi, gitu bahasa saya. Diwakili oleh beberapa instansi yang memegang mandat. Mandat mereka sendiri tentu saja. Ada perwakilan dari prajurit Romawi, ada perwakilan dari Mahkamah Agama yang salah satunya diwakilkan oleh seorang yang kemudian kita kenal, namanya adalah Malkus, yang juga ada perwakilan dari orang-orang Farisi dan juga perwakilan dari murid Tuhan Yesus sendiri. Jadi penggerebekan itu diwakili oleh beberapa instansi, mereka bergerak bersama-sama datang ke Taman Getsemani. Ayat yang keempat, maka Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ayat 5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Ayat 8, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan, dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang ku biarkan binasa. Ayat 10, lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Yang menarik bagi saya adalah begini, kenapa didetailkan seperti itu? Kenapa didetailkan bahwa yang kena kepada pedang itu adalah hamba imam besar? Kenapa bukan orang Farisi yang lain? Kenapa bukan salah satu dari prajurit Romawi? Kenapa bukan dari instansi yang lain? Tapi kenapa harus hamba imam besar? Dan kenapa harus kena telinga? Itu yang perenungan saya selalu seperti itu, Bapak Ibu. Saya selalu
mengajukan banyak pertanyaan kepada Allah Roh Kudus dan saya mengharapkan satu penyingkapan. Di Yohanes 18 kita cuma mendapatkan informasi bahwa yang menghunus pedang adalah Simon, yang kena adalah Malkus yaitu hamba imam besar, dan bagian yang kena adalah telinga kanan. Itu yang di Yohanes 18. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca di dalam Lukas 22, di Yohanes 18 tidak ada adegan selanjutnya. Tetapi di Lukas 22, Bapak Ibu bisa baca Lukas 22 ayat 51. Lukas 22 ayat 51 dikatakan, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat filmnya The Passion, itu telinga sudah copot, jatuh ke bawah, diambil itu daun telinganya, ditempelkan sama Tuhan. Gitu. Lukas mencatat ini karena bagi saya, dia adalah tabib. Jadi peristiwa penyembuhan itu menarik bagi dia. Dia catat itu karena itu bagian proses dari penyembuhan. Nah, ada beberapa penyingkapan Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Pertama, sebenarnya apa maksud dari dipotongnya telinga kanan? Apa maksudnya? Banyak di antara kita ya itu biasa saja. Tapi mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Dan ini adalah hal pertama yang akan kita pelajari sehingga kita kemudian mengerti Bapak Ibu. Memahami bahwa ada maksud yang luar biasa. Keluaran pasal 29. Keluaran pasal 29 ayat 19. Ini maksud rohani pertama. Jadi peristiwa terpotongnya telinga kanan adalah simbol. Simbol dari apa? Nah, Keluaran 29 ayat 19. Keluaran 29 ayat 19. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain. Ini kalau Bapak Ibu baca, ini adalah prosesi pentabisan seorang imam. Prosesi pentabisan ya. Jadi kemudian haruslah kau ambil domba yang jantan, haruslah kau ambil domba jantan yang lain, haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu, haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuhkan kemana Bapak Ibu? Kau bubuhkan pada cuping telinga kanan Harun, dan pada cuping telinga kanan, jelas disebutkan telinga kanan Harun, dan cuping telinga kanan anak-anaknya. Pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya harus kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Jadi di dalam prosesi pentabisan Imam Harun dan seluruh anak-anaknya, maka darah dari domba itu harus dikatakan dibubuhkan di cuping telinga kanan. Nah, kemudian kita menjumpai tiba-tiba telinga kanan dari hamba imam besar itu, telinga kanan itu dipotong sama Tuhan. Dalam tanda kutip, dipotong sama Petrus. Apa maksudnya? Maksudnya begini, berakhir sudah keimamatan dari jalur Harun. Itu makna pertama. Jadi ketika itu dipotong, maka simbol prosesi yang sebelumnya telah dilakukan, bahwa ada perwakilan imam besar pada saat itu yang bernama Malkus, maka dia menjadi target, bukan satu kebetulan, dia menjadi target dari satu peristiwa yang memang didesain oleh Tuhan, bahwa telinga kanan itu harus dipotong, bahwa prosesi yang telah dilakukan sebelumnya oleh mereka turun-temurun berakhir sudah. Keimamatan dari jalur Harun harus rampung dan sudah selesai. Keimamatan mereka tidak berlaku lagi. Dan Tuhan mau menyatakan diri, apa? Tuhan mau bilang apa? Bapak Ibu harus mengerti bahwa kemudian kita mengerti bahwa Yesus, Ibrani 4 ayat 14, Ibrani 4 ayat 14 dikatakan begini. Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang
mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu siapa Bapak Ibu? Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Jadi keimamatan melalui jalur Harun, keimamatan itu telah selesai, telah rampung, dipotong sama Tuhan melalui satu simbolik, satu prosesi simbolik, potong telinga kanannya. Maka sudah selesai dan Tuhan tampil menyatakan dirinya bahwa sejak saat itu dia adalah imam besar agung kita dan tidak lagi berlaku keimamatan melalui jalur manusia. Nanti kalau Bapak Ibu mengikuti pendalaman Alkitab yang dibagikan oleh Bapak Gembala, nanti akan sampai kepada bait suci itu dihancurkan benar-benar rata dengan tanah, bahkan dicongkel semuanya, bahkan sirna bait suci dan tidak pernah dibangun lagi sampai hari ini. Bapak Ibu bisa bayangkan konsekuensi jika keimamatan dari jalur Harun masih ada. Bapak Ibu bisa bayangkan jika bait Allah masih ada, maka konsekuensinya apa yang terjadi? Bapak, Ibu, dan saya minimal mesti 1 tahun sekali datang ke Israel. Untuk pergi ke bait suci. Minimal itu 1 tahun sekali. Kalau minimal 1 tahun sekali, siapa yang kuat berangkat? Hanya orang-orang tertentu. Jadi itu merupakan satu grand design besar dari Tuhan. Bahwa keimamatan dari jalur Harun rampung, finish, selesai. Sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Yesus Kristus sendiri. Tapi ini bagian yang paling menarik. Keimamatan pada saat itu, imam pada saat itu adalah mewakili semua pelayan Tuhan. Jadi sekali lagi, keimamatan yang berlaku pada saat itu adalah mewakili semua pelayan Tuhan. Sama seperti kita semua. Kita mewakili semua pelayan Tuhan. Jadi keimamatan adalah pelayan Tuhan yang mewakili umat. Kita semua hari ini juga adalah pelayan Tuhan yang mewakili umat. Nah, ada sesuatu yang mengerikan, makna kedua. Kenapa sih keimamatan itu harus dipotong gitu ya? Kenapa mereka yang sebenarnya adalah pelayan Tuhan kemudian tidak lagi diberikan kesempatan untuk melayani? Mereka yang adalah para pelayan Tuhan, kemudian otoritas yang telah diberikan, otoritas yang telah dipercayakan kepada Tuhan, kemudian harus dicabut. Mereka yang sebelumnya dipercayakan sebagai pelayan umat, yang mewakili umat untuk berjumpa dengan Tuhan dalam teori perjanjian lama, tapi kemudian kenapa otoritas yang ada di pundak mereka itu harus dicabut oleh Tuhan? Tuhan bilang sudah selesai. Kenapa harus dicabut? Kenapa tidak dipercayakan lagi? Dan ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita semua adalah para pelayan yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani di bagian, di tempat kita masing-masing. Tapi mari kita belajar dari keimamatan yang dipotong. Karena pada saat itu pelayanan mereka finish dan tidak lagi dipercaya. Dan ini bisa terjadi kepada kita semua. Itulah sebabnya makna kedua, tadi makna pertama, keimamatan itu harus berakhir, tapi ada dasarnya. Kenapa itu harus berakhir? Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Kita akan membacanya di dalam Matius 11 ayat 15. Matius 11, Tuhan Yesus beberapa kali berkata tentang ini. Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lagi, Matius 13 ayat 9. Bersama-sama 1, 2, 3. Makna kedua, kenapa otoritas itu dicabut? Kenapa mereka tidak lagi diberikan hak untuk melayani ini? Jadi ketika telinga itu dipotong, Tuhan itu mau bilang begini, kamu gagal untuk mendengar. Kamu gagal untuk mendengar. Karena kamu gagal, kamu tidak dipercaya lagi.
Itulah sebabnya telinga mereka dipotong. Telinga Malkus dipotong karena kegagalan dalam mendengar. Nah, ini yang menarik. Bapak Ibu, kita berkata satu kata mendengar. Kita berpikir apa sih hebatnya mendengar gitu ya. Apa hebatnya mendengar? Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, Bapak Ibu menyelidiki di Perjanjian Lama, Bapak Ibu selidiki dalam bahasa asli, maka tidak ada satu kata taat di dalam bahasa asli. Dalam bahasa asli Ibrani. Tidak ada. Yang digunakan adalah shema. Itu yang paling umum, paling sering digunakan adalah shema. Pertanyaannya, apakah kata Ibrani tidak ada kosakata taat? Ada, Ibrani itu punya kata taat. Namanya adalah letzayet. Letzayet itu adalah kata taat dalam kosakata Ibrani. Tapi letzayet tidak pernah muncul dalam kata-kata kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Perjanjian Lama selalu menggunakan kata mendengar. Shema Israel itu adalah mendengar. Mari kita baca bersama-sama dulu sehingga kita akan clear, kita akan lebih jelas. Kalau Bapak Ibu membaca, maka kita akan menemukan Ulangan 6, ini adalah Shema Israel. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ulangan 6, dengarlah hai orang Israel. Gitu ya. Tadi siapa yang, nah tadi Pak Budi sudah nyaut. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Jadi telinga itu dipotong karena kegagalan mereka mendengar. Nah mendengar itu punya dua arti. Yang pertama, benar-benar tidak mendengar. Benar-benar tidak mendengar, atau yang kedua, tidak fokus sehingga tidak mendengar. Dan yang ketiga, mendengar di situ maksudnya adalah tidak taat. Mari kita selidiki satu-satu. Kenapa keimamatan dipotong? Kenapa pelayan Tuhan yang diberikan otoritas, tapi kemudian kepercayaan itu dicabut? Satu, tidak mendengar. Dua, tidak benar-benar mendengar karena tidak fokus. Dan tiga, karena tidak taat. Bapak Ibu coba perhatikan, bahkan para pelayan Tuhan sendiri pun seringkali dalam ibadah bersama-sama, dalam ibadah apapun itu, kita gagal mendengar dengan baik. Sehingga kemudian jemaat kasakusuk, lihat kiri, lihat kanan, jemaat cerita dia pelayan Tuhan. Tapi dia tidak mendengar dengan baik. Dan gara-gara tidak mendengar, tidak menangkap sesuatu yang ilahi. Akibatnya apa? Kepercayaan yang diberikan Tuhan dalam hidupnya harus berakhir. Dipotong. Jadi ini bukan sesuatu yang main-main. Keberadaan kita sebagai pelayan Tuhan adalah teladan yang dilihat oleh jemaat. Kita mulai dari hal yang sederhana. Bagaimana kemampuan kita untuk mendengar. Apakah kita bisa jadi teladan? Yang pertama memang menolak untuk mendengar dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam argumen, dimulai dari saya sudah tahu, ini menjemukan, saya ngantuk, saya capek. Atau kemudian kita tidak benar-benar mendengar karena apa? Kurang konsentrasi. Kenapa kurang konsentrasi? Nah, beberapa waktu ini saya selalu bicara apa? Fokus, 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 fokus. Salah satu dosa yang saya istilahkan adalah dosa tipis-tipisan. Ya, dosa tipis-tipisan ini adalah dosa yang tidak sampai menghujam hati nurani kita. Dosa tipis-tipisan ini adalah dosa yang tidak sampai membuat kita bersalah. Kalau dosa berzina, kalau dosa jatuh, mencuri, kalau dosa merampok, itu membuat kita langsung bad feeling. Tapi iblis tahu dia mainkan dosa tipis-tipisan sehingga kita tidak langsung merasa bersalah. Apa itu? Salah satunya adalah kehilangan fokus. Kehilangan fokus. Karena apa? Karena ketika kehilangan fokus kita gagal menangkap sesuatu yang ilahi. Jadi kenapa telinga itu dipotong? Karena hukumnya barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Berarti ketika dia tidak bertelinga, Tuhan sedang ngomong kamu tidak mendengar. Dan alasan ketiga, dengar itu tidak sekedar mendengar. Bagi Israel kata mendengar. Jadi begini, Tuhan itu pendekatan yang dilakukan Tuhan itu seperti seorang suami kepada istrinya. Seperti seorang suami kepada istrinya. Ketika suami
bicara kepada istrinya, dia bicara dan istri mendengar. Ketika istri mendengar, responnya adalah melakukan. Jadi suami bukan perintah. Jadi ada bobot yang berbeda antara mendengar dan perintah. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kalau mendengar itu dilakukan dari satu hubungan yang karib. Satu hubungan yang indah. Tapi kalau sebatas perintah, maka perintah itu seolah-olah ada otoritas yang menjembatani sehingga hubungan itu tampak betul-betul beda. Nah, saya mau hampir selesai, saya akan kejar ini. Jadi begini Bapak Ibu harus memperhatikan sungguh-sungguh. Mendengar berarti dalam konteks Israel, dalam sastra Ibrani, mendengar itu tidak sekedar mendengar. Tapi mendengar itu kelanjutan dari mendengar adalah respon. Dari respon itu muncul yang namanya responsibility. Responsibility itu adalah tanggung jawab. Jadi ketika seseorang mendengar Tuhan, maka muncul responnya. Responnya apa? Maka Alkitab bicara jika engkau mendengar dan melakukan, jika engkau mendengar dan tidak melakukan, maka muncul konsekuensi di situ. Bapak Ibu, kalau kita bicara taat, maka ketaatan itu ada 3 dimensi. Ketaatan ada 3 dimensi. Dimensi ketaatan pertama adalah instan. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi dimensi ketaatan yang pertama itu instan. Apa maksudnya? Ketika satu order kita sudah mendengar firman Tuhan dan kemudian kita merasa melakukan sesuatu, maka ketaatan harus dilakukan segera. Harus segera. Misalkan saya ngomong sama anak saya, tolong belikan sabun. Ya Pak, siap. Pagi hari saya mau mandi, dia sudah bilang siap, tapi belinya sore. Dia melakukan juga. Tapi saya ordernya sejak pagi, dia kerjakan sore, itu bukan ketaatan. Jadi sekalipun itu dilakukan, tapi ketaatan dimensi pertama instan atau seketika. Dimensi kedua ketaatan adalah sukacita. Ketika kita melayani, maka kita melayani dengan sukacita, dengan happy, dengan berbahagia. Ada orang-orang melayani merengut aja. Saya perintah anak saya, iya Pak, dia mungkin instan, dia mungkin mengerjakan langsung, tapi wajahnya mencucu, wajahnya jelek. Itu bukan ketaatan. Dan dimensi ketaatan ketiga adalah kasih. Kita mengerjakan, kita melayani bukan karena sekedar perintah. Tapi kita melayani karena aku mengasihi Allah, aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan. Itulah sebabnya aku mengerjakan pelayanan ini. Jadi 3 dimensi ini harus ada pada pola ketaatan kita. Yang pertama, pola ketaatan kita harus instan. 2, sukacita, kerjakan dengan baik. 3, adalah dengan kasih. Selesai, saya cerita Bapak Ibu, pada akhirnya Tuhan Yesus ambil telinga itu dan ditempelkan. Tuhan Yesus ambil telinganya dan ditempelkan. Tadi sudah terpotong kan? Sudah terpotong, kita sudah belajar artinya. Sudah selesai, sekarang Tuhan ambil telinganya ditempelkan. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Tuhan tempelkan? Dan hebatnya ketika ditempelkan tidak ada luka. Itu juga by design. Karena kalau dia mau meninggalkan luka, dia bisa tinggalkan luka. Di lambung, di tangan dia bisa tinggalkan. Tapi untuk telinga tidak ada bekas luka. Apa maksudnya? Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus berpikir, ketika Petrus itu potong telinga dan itu tidak ditempelkan lagi, maka Petrus hari itu akan ditangkap. Dia akan ditangkap, dia akan disidang, dia juga akan diadili dan bisa jadi hukumannya adalah mati. Hukumannya adalah mati. Kenapa? Karena yang diluka, yang disakiti adalah perwakilan dari banyak instansi. Ya kan? Dia bisa diadili dan hukumannya pasti bisa mati. Kalau Petrus mati, gitu, maka tidak ada cerita dia membangkitkan orang yang lumpuh yang di depan bait suci, ya, emas dan perak tidak ada padaku, apa yang kupunya. Tidak akan ada cerita. Tidak akan ada cerita 3.000 orang bertobat. Tidak akan ada surat Petrus. Tidak akan ada cerita itu semua. Tapi Petrus kemudian dalam tanda kutip diselamatkan oleh Tuhan. Dengan apa? Telinga yang jatuh itu ditempel. Dan Tuhan sudah ngomong begini, tidak ada bukti untuk dosamu. Tidak ada bukti untuk keselamatanmu. Tidak ada bukti untuk kesalahanmu. Dan hari ini
Para pelayan Tuhan yang saya kasihi, Tuhan sedang bicara yang sama. Karena darah Kristus, maka sudah tidak ada bukti untuk semua pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Tidak ada bukti lagi untuk kesalahan-kesalahan kita. Ketika iblis kemudian mengintimidasi kita dan berkata kamu tidak layak, kamu tidak pantas, kamu unqualified untuk melayani. Tapi kita tahu bahwa kita sudah bertobat, maka kita bisa berkata sudah tidak ada bukti lagi. Karena Tuhan telah menghapus dosa saya. Darahnya sudah tuntas sehingga tidak ada lagi bukti bagi kesalahan-kesalahan kita. Amin. Saya persilakan untuk tim Praise and Worship bisa naik ke depan. Saya mengajak Bapak Ibu semua, kita mulai dari hal yang sederhana. Mari belajar bersama-sama untuk mendengar. Mendengar yang baik. Benar-benar mendengar. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita mendengar, kita mendapatkan sesuatu yang ilahi. Tapi ketika kita tidak mendengarkan, maka bisa jadi yang ilahi itu lepas. Dan kemudian kita gagal dipercaya oleh Allah.
Kau menemukan hati seorang hamba di dalam kami Tuhan. Sama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat berikan hidup taat akan Tuhan, terus taat akan Tuhan, taat dengar akan Tuhan. Hati hamba yang selalu kami hamba-Mu Tuhan. Temukan di dalam kami. Di dalamku selama ku hidup, terus selama-lamanya menyembah. Tidak ada yang lain selain Engkau. Sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang
kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Allah kita yang baik. Haleluya. Buat Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Kau Allah kami yang haleluya. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah hati kami, jamah pikiran kami Yesus. Biarlah kami setuju dengan kehendak-Mu ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita renungkan kebaikan Allah yang senantiasa nyata dan melimpah dalam kehidupan kita. Satu yang harus kita naikkan, ucapan syukur karena sampai saat ini Tuhan tetap mempercayakan pelayanan-pelayanan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik. Di penghujung paripurnanya ibadah pengurapan malam hari ini kembali kami menghampiri hadirat-Mu, menaikkan syukur atas segala anugerah yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Sekali lagi ucapan syukur yang tak terhingga kami persembahkan kepadamu, karena sampai saat ini Kau tetap mengizinkan kami, melayakkan kami, mempercayakan kami untuk menjadi rekan kinerja-Mu di dalam pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan. Oleh karenanya kami menyerahkan seluruh kemampuan kami di dalam melayani Engkau. Urapan yang telah kami terima, biarlah memampukan kami untuk kami melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Melayani dengan motivasi yang benar dan melayani penuh dengan tanggung jawab Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pelayan-pelayan yang hadir pada malam hari ini dengan berkat yang terbaik. Yang melayani ibadah ini Tuhan, Kau pun berkati mereka dengan berkat yang terbaik. Kami percaya ibadah yang kami persembahkan ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan sekali lagi kami mengucap syukur atas urapan yang Tuhan curahkan melalui hamba-hamba-Mu di tempat ini. Melalui Bapak Gembala kami Tuhan. Membawa kami semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap menyerahkan untuk ibadah besok pagi ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhan dalam ibadah perjamuan kudus kami percaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi karena Engkau Allah yang memimpin di dalam ibadah besok Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Persiapan pelayan-pelayan-Mu, Engkau pun urapi mereka sehingga mereka melayani dengan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada Bapak Gembala kami. Terlebih mempersiapkan diri, persiapan-persiapannya Tuhan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pewahyuan-pewahyuan yang baru tercurah untuk Bapak Gembala kami. Sehingga penyampaian firman yang disampaikan besok benar-benar mengubah kehidupan kami. Yaitu kehidupan yang tunduk, taat dan setia kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan satukan hati berdoa untuk rekan pelayan kita. Yaitu Bapak Yusuf yang tadi sore ya, karena satu hal tangannya mengalami luka Bapak Ibu ya, karena kena gilingan kopi ya. Dan tindakan dokter akan dilakukan. Hari ini Bapak Ibu nanti jam 8 diadakan operasi ya. Oleh karenanya mari kita satukan hati kita berdoa untuk Pak Yusuf. Mari kita angkat doa ini bersama-sama.
Yesus. Kami menyerahkan anak Yusuf Tuhan yang jam 8 nanti akan mengadakan tindakan operasi karena luka di tangannya. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan sertai para medis, dokter yang menangani. Tuhan berikan hikmat, ketelitian, kecermatan sehingga operasi berjalan dengan lancar. Yusuf pulih seperti adikala dan kembali boleh melayani Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami percaya penyertaan-Mu di dalam operasi pelayan-Mu saat ini, yaitu Bapak Yusuf Tuhan, campur tangan Tuhan tolong. Berikan hikmat, marifat kepada dokter yang menangani, para medis yang membantu, ketelitian, kecermatan. Karena mereka melaksanakan operasi Tuhan, adalah biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih dan kami percaya Tuhan campur tangan sehingga operasi berjalan dengan lancar. Tidak ada gangguan-gangguan yang berarti Tuhan. Karena Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya operasi berjalan dengan lancar dan Pak Yusuf pulih seperti asdikala. Kembali boleh melayani dengan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sekali lagi kami percaya saat ini saat kami berdoa bersama-sama. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dan Tuhan menyertai operasi. Dan operasi berjalan dengan lancar. Sukses dengan tak ada rintangan apapun Bapak. Karena Tuhan terlibat di dalam operasi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk saudara kami yang saat ini menyediakan makan malam bagi kami Tuhan. Sucikan kuduskan makanan ini. Saudara kami yang telah berkorban. Kiranya Tuhan memberkati pribadi keluarganya, pekerjaannya, masa depannya. Berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan melalui hidangan pada malam hari ini. Membawa kami sehat seperti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami boleh kembali melayani Engkau penuh dengan sukacita dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan yang pimpin dan tuntun kami. Dan apabila sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas dan pulang ke rumah kami masing-masing. Yang berlatih untuk pelayanan besok Tuhan pun tetap urapi. Yang jauh yang dekat entarkan kami, tibakan kami di rumah dan tak kurang satu apapun Bapa. Untuk kami kembali boleh berkumpul dan menjadi berkat bagi keluarga kami. Dan kami tak menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah. Dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Menengadah penuh dengan iman untuk menyambut dan menerima berkat Tuhan. Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih. Pada malam yang indah dan luar biasa ini, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah segala anugerah dan berkat jasmani terlebih berkat rohani. Damai sejahtera, sukacita, pengiringan, penyertaan, serta pemulihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah persekutuan yang indah dan harmonis, yang turun melimpah penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus. Turun melimpah atas kita, atas keluarga kita, atas pelayanan dan usaha dan pekerjaan kita. Turun melimpah mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dengan iman dan sukacita sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.